Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-22 adalah membuat pilihan-pilihan. Saya selalu menyebutkan salam permulaan baru adalah mengingatkan bahwa sesuatu yang baru terjadi di sekolah tunas bangsa, kegerakan setiap orang tua murid untuk terlibat lebih aktif dalam mendidik setiap anak-anak untuk mereka terus berubah, mengalami perubahan, karakter mereka semakin seperti karakter Kristus. Perubahan demi perubahan ini akan membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Permulaan baru diingatkan di dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah engkau mengetahuinya? Pastikan Bapak Ibu mengetahui proses bahwa sedang terjadi perubahan karakter di setiap pribadi anak-anak kita dan keluarga kita. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 mengingatkan, berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa. Keterlibatan orang tua membuat anak-anak kita perkasa, anak kita tangguh, anak kita mighty. Makanya disebut building a mighty generation. Tema hari ini adalah tema membuat pilihan-pilihan. Saya ingin mengingatkan, identitas kita ada dua, identitas utama dan sekunder. Identitas sekunder terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Identitas masa kini kita terdiri dari nilai saya atau keluarga, teman-teman yang saya pilih atau saya sebut table of support, meja pendukung. Yang ketiga adalah pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan inilah yang akan kita bahas dalam minggu ini. Ayah dan ibu harus terlibat membuat pilihan-pilihan bagi setiap anak kita. Setiap anak kita. Apabila usia 0 sampai 5, ibu mempunyai pengaruh besar untuk terlibat di dalam proses ini. 6 sampai 11 adalah tanggung jawab ayah. Yang disebut pilihan-pilihan itu meliputi 6 aspek kehidupan kita. Rohani, jasmani, emosi, sosial, intelektual, dan lingkungan. Banyak orang hanya berfokus pada proses rohani. Itu betul, tidak salah. Tetapi ingat, aspek rohani sangat penting, bahkan menjadi pusat dalam semua kita menentukan pilihan-pilihan lainnya atau 5 aspek lainnya. Tetapi kita juga harus membantu anak-anak kita menentukan aspek-aspek yang lainnya selain rohani. Jika kita gagal membangun area-area aspek lainnya, kita akan sulit bertumbuh secara maksimal. Anak-anak kita akan sulit bertumbuh secara maksimal. Kita akan melihat di dalam tayangan ada aspek-aspek yang kita mesti bantu. Kita bantu anak-anak kita. Orang tua katakan secara rohani kita membuat pilihan-pilihan untuk anak kita. Misalnya di dalam dunia kerohanian atau spiritual, mungkin kita ingin anak kita menjadi anak yang berkomitmen. Anak yang menjadi berpengaruh. Anak yang punya kesetiaan atau taat. Kita bisa membantu pilihan-pilihan seperti itu. Anak kita mau jadi apa? Tapi ingat, bukan hanya secara spiritual. Kita juga bisa mendorong, bisa secara fisikal. Anak kita mau modelnya seperti apa? Modelnya yang tampil cool, atau yang fashional, yang mengikuti tren-tren gaya model hari ini, atau anak kita pengen slim, anak kita pengen sehat, kita bisa bantu secara fisik. Contoh, kalau kita membantu anak-anak kita secara emosi, arahkan anak kita, apakah dia ingin menjadi orang yang stabil, orang yang antusias, orang yang bersuka cita. Demikian juga di dalam hal sosial, anak kita mau menjadi seperti apa? Apa tipe yang warm, hangat, yang fun, yang penuh perhatian, itu dalam konteks sosial. Bagaimana dengan environment atau budaya?
Apakah kita orang yang akan menjaga budaya, menjaga nilai-nilai, atau kita menciptakan budaya baru sebagai trendsetter, atau kita menjadi orang-orang yang kreatif. Yang terakhir secara intelektual, pastikan anak kita arahkan. Apakah anak kita ingin menjadi hard worker, anak kita menjadi kreatif, anak kita menjadi tajam, atau menjadi generalis, atau justru menjadi spesialis. Orang tua, ayah, dan ibu membantu anak-anak kita menentukan pilihan-pilihannya. Saya percaya ketika kita melakukan proses ini, anak kita menjadi maksimal. Tuhan Yesus memberkati.